Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita mulai kuliah ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan dan perkembangan ya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Mahasiswa harus bisa membedakan ya, karena dua istilah ini mungkin orang sering mempertukarkan ya. Padahal pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki makna dan penekanan yang berbeda-beda. Ya. Pertumbuhan ya, pertama pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran. Berarti ini bersifat kuantitatif ya. Atau volume ya. Serta jumlah sel. Proses ini terjadi secara tidak bolak-balik atau disebut irreversible. Itu pertumbuhan. Berbeda dengan perkembangan. Jadi perkembangan ini suatu proses menuju keadaan yang lebih dewasa atau maturity. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda ya. Berbeda dari sifatnya. Kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif ya, bisa diukur begitu. Kalau perkembangan itu bersifat kualitatif ya, karena ukurannya atau parameternya adalah kedewasaan atau maturity. Contohnya bagaimana? Nah, pertumbuhan itu dicontohkan yaitu bertambahnya ukuran, misalkan ukuran pada organ daun misalkan ya. Kalau hari ini misalkan panjang daunnya 2 cm, kemudian kamu lihat hari berikutnya jadi 3 cm. Nah, itu namanya pertumbuhan. Ada pertumbuhan ukuran pada organ. Pertambahan ukuran itu tidak hanya pada organ, pada sel pun juga bisa bertambah. Misalkan kemarin 2 sel, kemudian membelah menjadi 4 sel, membelah menjadi 8 sel. Nah, itu adalah bagian dari proses pertumbuhan ya di tingkat seluler. Ya, jadi pertumbuhan itu bisa pada level seluler, bisa pada level organ. Sementara untuk perkembangan ya tadi karena dia bersifat kualitatif, maka contohnya adalah ketika tanaman itu sudah muncul bunga, nah itu adalah salah satu ciri tanaman itu mengalami proses perkembangan ya, karena bunga itu sebagai salah satu organ di mana fungsinya adalah ya menghasilkan nanti biji ya, biji sebagai alat untuk menumbuhkan tanaman baru. Pola pertumbuhan ya. Pola pertumbuhan itu nanti akan terbagi menjadi 2. Yang pertama ini adalah pola pertumbuhan primer. Kemudian pola pertumbuhan yang kedua itu adalah pola pertumbuhan sekunder. Apa bedanya pola pertumbuhan primer dan sekunder? Ya. Kalau dalam kacamata fisiologi tumbuhan, yang namanya tumbuh itu ada yang tinggi dan ada yang melebar. Kalau di iklan susu Hilo itu kan yang namanya tumbuh itu kan ke atas, bukan ke samping. Ya, itu karena iklan ya, jadi sebenarnya tumbuh itu tidak hanya ke atas tapi juga ke samping ya. Nah, pertumbuhan yang ke atas atau batang dan akar bertambah tinggi itu namanya pertumbuhan primer. Kemudian kalau pertumbuhan
yang sifatnya ke samping atau menjadi lebar, itu namanya pertumbuhan sekunder. Primer membuat tanaman menjadi tinggi, ya. Kemudian pertumbuhan sekunder membuat tanaman menjadi melebar atau membesar, ya. Kemudian pertumbuhan primer, mahasiswa yang budiman, itu dikendalikan yang namanya meristem apikal, ya. Meristem itu jaringan yang aktif membelah. Apikal itu pucuk, jadi jaringan yang aktif membelah yang berada di pucuk, ya, pucuk tanaman atau akar, ya. Nah, meristem apikal kenapa bisa mengendalikan proses pertumbuhan primer, ya, karena memiliki 3 daerah, ya. Ada daerah pembelahan, kemudian daerah pemanjangan, ya, kemudian ada daerah diferensiasi, yaitu pertumbuhan primer. Berbeda dengan pertumbuhan sekunder, ya. Kenapa pertumbuhan sekunder itu bisa membuat tanaman menjadi lebar, ya? Karena pertumbuhan sekunder ini dipengaruhi oleh meristem sekunder atau meristem lateral atau samping. Jadi lateral itu samping. Nah, meristem lateral sendiri itu terbagi menjadi 2 nanti, ya. Ada kambium vaskuler, terus yang kedua ada kambium gabus, ya. Kalau kambium vaskuler, ya, itu biasanya terletak di antara floem dan xilem, ya. Itu menyebabkan nanti pertumbuhan ke dalam dan keluar sehingga tanaman itu akan membesar, ya. Kemudian meristem lateral yang kedua, tadi ada kambium vaskuler, yang kedua itu adalah kambium gabus atau istilahnya itu adalah filogen. Di mana ini kambium gabus itu terletak di bawah epidermis, ya, terletak di epidermis. Nah, fungsinya ini adalah untuk menebalkan batang, ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi meristem sekunder tadi dikendalikan oleh adanya meristem lateral atau samping, di mana meristem samping itu ada 2 tadi, kambium vaskuler dan kambium gabus. Kemudian teori perkembangan meristem apikal, ya. Nah, teori meristem ini ada 2, ya, ada tunica corpus, ya, dan histogen. Nah, tunica corpus itu terdiri dari 2 kata, yaitu tunica dan corpus, ya. Tunica, ya, nanti yang namanya tunica ini berasal dari jaringan primer. Jadi pertumbuhan itu diawali dari jaringan primer. Dari mana jaringan primer itu tumbuh? Yaitu berasal dari lapisan luar. Jadi tunica ini berada di lapisan luar. Sementara korpus, ya, korpus ini berada di titik pusat dan sifatnya tumbuhnya itu ke segala arah. Kemudian teori yang kedua itu histogen. Histogen itu ada 3 nanti. Plerom, ya, itu akan berkembang menjadi empulur. Germatogen ini akan berkembang menjadi epidermis, ya. Kemudian pribiem, ya, pribiem ini akan berkembang menjadi pribiem ini akan berkembang menjadi korteks, ya, korteks. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Secara garis besar, mahasiswa ada 2, ya. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dalam. Yang kedua adalah faktor luar atau faktor eksternal. Nah, faktor dalam yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama adalah genetik, ya. Gen, ya.
Gen ini kan yang menentukan sifat ya, yang menentukan sifat suatu makhluk hidup atau sifat pada suatu tumbuhan. Gen ini nanti berada di dalam sebuah sel ya, khususnya pada inti sel atau anak inti sel. Lebih lanjut lagi, di dalam sel itu ada yang namanya, di dalam inti sel itu ada anak inti sel ya. Di dalam anak inti sel itu ada yang namanya kromosom ya. Di dalam kromosom itu ada nukleotida yang sangat panjang ya. Nah, dari nukleotida panjang itu ada yang coding dan ada yang non coding. Nah, gen ini yang bisa mengkoding ya, bisa mewariskan, menentukan sifat suatu karakter pada tumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah enzim ya. Enzim ini adalah semacam protein ya, protein yang sifatnya mengkatalisis reaksi metabolisme dalam tumbuhan. Jadi tanpa ada enzim maka proses metabolisme baik respirasi, metabolisme yang kemarin kita bahas itu tidak akan terjadi. Jadi faktor enzim ini sangat besar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hormon ya. Hormon ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin baru saja kita bahas ya fitohormon ya. Jadi fitohormon itu sifatnya kan ada yang promoter ya, dia memacu pertumbuhan, ada juga yang sifatnya menghambat ya atau inhibitor. Yang sifatnya memacu ya pertumbuhan itu contohnya kemarin misalkan auksin ya, gibberellin, sitokinin ya. Kemudian yang sifatnya menghambat ya, kemarin contohnya adalah asam absisat ya, traumalin dan seterusnya. Kemudian yang faktor yang berikutnya, faktor luar itu contohnya adalah cahaya ya. Ini sudah kita bahas banyak di bab fotosintesis ya. Kemudian kelembaban ya, kelembaban ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ya pada tumbuhan. Kemudian unsur hara ya, ada unsur mikro, kemudian ada unsur makro. Kemudian suhu ya. Suhu ini biasanya tanaman ini memiliki suhu optimal ya, suhu optimal ya. Suhu optimal itu biasanya di antara 25 sampai 29 biasanya. Kemudian air ini sebagai sumber fotosintesis juga sebagai faktor eksternal. Kemudian yang terakhir itu pH, tingkat keasaman ya. Lokasi pertumbuhan berkaitan dengan berkecambahan ya. Jadi pertumbuhan itu kan selalu diawali dengan proses yang namanya berkecambah ya, atau berkecambahan. Nah, perkecambahan itu nanti proses tumbuhnya itu nanti terbagi menjadi dua. Ada pertumbuhan yang sifatnya primer, ada pertumbuhan yang sifatnya sekunder. Nah, di mana lokasi atau titik pertumbuhan itu? Nah, untuk pertumbuhan primer itu terletak pada 3 tempat. Yang pertama itu di daerah pembelahan. Nah, daerah pembelahan ini itu merupakan daerah yang sering aktif membelah atau bersifat meristematik ini. Itu daerah pembelahan itu biasanya terletak pada meristem apikal. Kemudian ada daerah yang namanya daerah perpanjangan. Nah, daerah perpanjangan ini biasanya letaknya di belakang daerah pembelahan. Ya,
biasanya fungsinya itu membuat jaringan itu memanjang dan membesar. Kemudian daerah diferensiasi. Ya, daerah diferensiasi ini biasanya memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Ya. Nah, karena memiliki struktur dan fungsi yang khusus, misalkan pada pucuk tanaman itu, biasanya sel-sel meristem itu akan berubah menjadi primordial daun atau menjadi calon daun, ya, atau plumula bahasanya itu. Sementara pada sudut daun dan batang itu biasanya akan menyisakan atau akan tumbuh menjadi cabang pada tanaman. Kemudian pertumbuhan sekunder, ya, pertumbuhan sekunder itu terletak pada 3 tempat, yaitu pada kambium vaskuler, itu yang pertama kambium vaskuler, kemudian yang kedua adalah parenkim batang, dan yang terakhir itu adalah velogen. Ya. Nah, kambium vaskuler ini nanti akan berkembang, akan tumbuh menjadi floem dan xilem. Ya, jadi kambium vaskuler itu akan tumbuh ke dalam membentuk xilem, akan tumbuh keluar membentuk floem. Ya. Kemudian untuk parenkim batang, ya, parenkim batang ini akan tumbuh menjadi kambium intervaskuler. Ya. Sementara untuk velogen ini nanti akan berkembang menjadi veloderm. Ya, veloderm. Kemudian berikutnya pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pengaturan nanti terbagi menjadi 3 ya. Ada pengaturan genetika, ada pengaturan organisme, kemudian ada pengaturan lingkungan. Nah, untuk pengaturan genetika, ya, itu apa? Jadi pengaturan genetika itu adalah pengaturan yang dikendalikan oleh gen. Ya, kita tahu ya, sel pada tumbuhan ini kan memiliki yang namanya perangkat genetik. Ya, perangkat genetik yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya. Ya. Nah, pengaturan genetika ini diusulkan oleh yang namanya ini Jacob dan Monod ini. Nah, salah satu faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal yang penting itu adalah enzim ya. Nah, kita tahu enzim ini kan fungsinya adalah mengkatalisis yang namanya reaksi kimia dalam proses metabolisme tumbuhan, ya, baik respirasi maupun reaksi fotosintesis. Ya. Nah, enzim itu kan merupakan protein, ya, maka untuk membentuk protein itu harus melalui proses pengaktifan gen, ya, ini pengaktifan gen dari DNA. Nah, setelah diaktifkan itu kan nanti akan masuk yang namanya proses sintesis protein, yaitu transkripsi. Ya, transkripsi itu kan pengubahan DNA membentuk RNA, ya, dengan bantuan enzim RNA polimerase, ya kan. Nah, kemudian setelah terbentuk RNA, kemudian kan akan ditranslasikan, ya, akan ubah membentuk yang namanya asam amino atau beberapa protein. Nah, protein itu nanti salah satunya akan dibuat oleh enzim. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini, ya, tanaman ini membutuhkan yang namanya sistem operon, ya, sistem operon itu. Nah,
Sistem operon itu apa? Sistem operon itu biasanya terdiri dari 3 ya. Ada gen pengatur, kemudian ada gen operator, dan gen struktur. Ya, dari ketiganya ini nanti saling berinteraksi dalam mengaktifkan gen dari DNA itu, supaya terbentuk enzim yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Kemudian pengaturan organisme, ya. Nah, pengaturan organisme ini sangat berhubungan dengan hormon ya. Jadi fitohormon. Jadi tanaman kemarin kan memiliki hormon ya, hormon untuk memacu ataupun menghambat ya. Ya, karena hormon kemarin sifatnya kan ada 2. Dia bisa memacu pertumbuhan, dia juga bisa menghambat pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ini adalah pengaturan lingkungan. Pengaturan lingkungan itu di mana tanaman itu dalam proses tumbuh dan kembangnya itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar atau faktor lingkungan. Apa saja? Tadi ya, salah satunya adalah air, ya. Kemudian ada cahaya, ya, ada pH, ya, kelembaban dan seterusnya itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perkecambahan. Perkecambahan itu merupakan proses di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio yang mengalami perubahan di mana plumula ya. Jadi plumula itu nanti akan tumbuh menjadi batang ya. Dan radikula ini akan menjadi akar. Itu adalah perkecambahan. Nah, perkecambahan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah perkecambahan hipogial. Terus yang kedua adalah perkecambahan epigial. Ya, hipo itu bawah ya. Kalau epi itu biasanya luar ya. Nah, ini kita lihat ya, perkecambahan hipogial itu perkecambahan di mana kita lihat ya. Itu karena pertumbuhan epikotil ya, ini epikotil nih. Jadi epikotilnya itu tumbuh ke atas ya. Sementara kotiledon ya, kotiledon itu adalah keping lembaga ya. Dan endosperm itu ini di dalam bijinya ini endosperm. Cadangan makanan itu tetap berada di dalam tanah ya. Nah, contohnya adalah perkecambahan hipogial itu contohnya adalah kacang merah dan kacang kapri. Itu adalah perkecambahan hipogial. Jadi yang tumbuh adalah epikotilnya, tumbuh ke atas ya. Kemudian kotiledon dan endospermnya dia tetap berada di bawah. Termasuk hipokotilnya juga di bawah. Kemudian ini juga ada radikel. Radikel itu adalah radikula tadi, calon akar. Ya. Kemudian foliage ya, foliage ini nanti yang akan menjadi tunas ya, calon daun. Kemudian leaf ini daunnya ini. Jadi jelas ya, jadi hipogial itu pertumbuhan epikotil ini. Jadi kotiledonnya dan endospermnya tetap berada di dalam tanah. Beda yang epigial. Kalau epigial itu plumula ya. Plumula itu adalah ini calon daun dan batang ini ya. Kemudian dan kotiledon ini dia tumbuh ke atas
ya tumbuh ke permukaan, ya dan naik ke permukaan, ya sehingga kotyledonnya itu berada di atas nih. Nah, kalau ini kan di bawah, ya kalau yang hipogial kan di bawah. Kalau epigial, ya kotyledon ya itu berada di atas, ya itu bedanya. Nah contohnya kalau perkecambahan epigial itu terletak pada biji kacang hijau, ya. Kacang hijau itu termasuk perkecambahan epigial. Kemudian berikutnya adalah dormansi biji. Dorman biji, ada kalanya biji yang disemai ya lambat berkecambah, ya bahkan tidak berkecambah sama sekali walaupun media semainya sudah cocok. Ya. Hal ini disebabkan oleh dormansi, yaitu keadaan terbungkusnya lembaga biji oleh lapisan kulit atau senyawa tertentu. Jadi ada kalanya biji yang kita tanam atau yang kita semai itu nggak tumbuh. Nah ini kenapa? Ternyata ada beberapa faktor. Nah faktornya bisa dipengaruhi oleh terbungkusnya lembaga ya biji oleh lapisan kulit ini, ya atau senyawa tertentu bisa jadi. Ya. Namun kadangkala dormansi ini juga sengaja dilakukan oleh tanaman karena memang kondisi lingkungan ini ya, kondisi lingkungan itu tidak menguntungkan. Ya, kalau dipaksa untuk tumbuh, ya dia akan punya resiko besar untuk mati begitu ya. Sehingga dia tetap dorman ya, seperti suku Zingiberraceae yang khususnya pada marga curcuma itu kan rata-rata ketika terdapat cekaman kekeringan ya tanaman tersebut mengalami dormansi ya karena kondisi lingkungannya tidak menguntungkan tadi ya sehingga dia memaksa dirinya untuk kondisi dorman ya. Nah, dormansi itu apa toh? Dormansi itu adalah suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam. Ya. Jadi pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ya. Penyebab dormansi itu macam-macam ya, bisa karena rendahnya proses imbibisi ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses respirasi yang terhambat ya. Kenapa respirasi ini bisa menghambat terjadinya dormansi? Karena ketika tidak terjadi respirasi itu kan pemenuhan energi dalam sel itu kan juga ikut terhambat kan. Nah itu. Kemudian rendahnya proses mobilisasi ya cadangan makanan ya atau metabolisme cadangan makanan. Jadi karena cadangan makanan ini terhambat juga bisa memicu terjadinya dormansi. Nah, dormansi ini berdasarkan faktornya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Misalkan karena proses periodisme ya. Periodisme itu merupakan rasio relatif ya antara panjang waktu penyinaran matahari pada siang dengan malam hari. Nah, periodisme itu bisa fotoperiodisme itu bisa menyebabkan terjadinya proses dormansi ya apalagi pada tanaman tumbuhan kayu itu ketika mengalami hari pendek atau penyinarannya kurang dari 12 hari itu bisa mengakibatkan proses terjadinya dormansi. Atau pemberian ABA ya, ABA itu adalah asam absisat ya. Asam absisat itu bisa menyebabkan atau menghambat proses pertumbuhan ya.
Kemudian berdasarkan jenisnya, dormansi itu terbagi menjadi 3 ya. Ada dormansi fisik, ya, mekanis dan kimia. Nah, apa bedanya? Jadi dormansi fisik ini biasanya terjadi pada ini, terjadi pada biji tanaman sayur dan beberapa jenis tanaman kehutanan ya, seperti sengon, ya, akasia, jambu mete dan kaliandra ini memungkinkan terjadinya dormansi fisik. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ini karena kulit biji yang tidak bisa dilewati oleh air ya. Jadi tanaman-tanaman ini kulit bijinya ini memungkinkan tidak bisa dilewati oleh air. Padahal air tadi salah satu pemicu terjadinya proses imbibisi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dormansi mekanis. Ya. Dormansi mekanis ini disebabkan oleh biji tersebut itu memiliki lapisan yang yang keras ya. Yang keras sehingga sulit untuk ditembus calon akar dan tunas ya. Contohnya adalah biji kemiri, kemudian kenari ya, bahkan mangga itu juga mengalami dormansi mekanis ya. Karena bijinya tadi atau kulitnya tadi sulit untuk ditembus oleh akar dan tunas ya. Kemudian yang berikutnya adalah dormansi kimia. Ya, dormansi kimia ini sering ya terjadi pada biji yang mengandung lapisan pektin ya, lapisan pektin ya, seperti biji pepaya. Ini juga bisa mengalami yang namanya dormansi ya. Baik, saya kira itu mahasiswa yang budiman yang bisa Pak Jalil sampaikan berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Ini sumber belajar yang bisa kalian gali lebih lanjut ya. Saya kira itu pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.